warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sabrina Kashifa Firdausi, NIM 2110103037. I'm majoring in Islamic Economics, batch 21 from class ES21 BIP. So I made this video to complete my assignment, my midterm exam, for my midterm exam for microeconomics subject. So in this video, inshallah, I will discuss about some points of microeconomics too. So let's discuss. Okay, so now we are going to discuss question number 1. So in the question number 1, there are 2 points that we must find. First is we must graph and count DWL or dead weight loss. So kita harus nemuin DWL-nya. And the second point is we must explain the concept of consumer and producer surplus and the changes before and after the maximum price, and then we must explain the concept of dead weight loss. So let me start answering the question number 1. So the question number 1 ini sebelum mengerjakan soal, kita tuh harus tahu dulu apa yang diketahui dalam soal tersebut. Dan diketahui di soal pertama ada rumus supply, yaitu PS sama dengan Q plus 60, dan rumus demand yaitu PD sama dengan min 2Q plus 150. So this is the supply, rumusnya ada PS sama dengan Q plus 60, and this is demand, rumusnya PD sama dengan min 2Q plus 150. Selain itu diketahui juga maximum price. Maximum price here is at 83. Okay, so after we know apa aja yang diketahui di soal, tadi kita udah tahu ada rumus dari supply dan demand, dan diketahui juga maximum price-nya. Nah, after we know that, we move to calculate and find the DWL. Okay, first thing you can do to find the DWL is you must calculate the equilibrium price. Okay, calculate the equilibrium price. So the rumus dari mencari titik equilibrium adalah dengan menggunakan, karena tadi yang diketahui itu adalah rumus PD dan PS, maka kita menggunakan PD sama dengan PS. Jadi kalau yang diketahui itu adalah QD dan QS, maka kita gunakan rumus QD sama dengan QS. Jika yang diketahui rumusnya adalah PD dan PS, maka kita gunakan rumus PD sama dengan PS. So what we can do first to count the DWL or to find the DWL, so we can calculate the equilibrium point first. Okay, so the cara mencari equilibrium point adalah dengan menghitung PD sama dengan PS. Jika yang diketahui adalah PD, maka menghitungnya dengan PD sama dengan PS. Tapi jika diketahui adalah kuantitinya atau Q-nya, maka QD sama dengan QS. So, di sini rumusnya PD sama dengan PS, jadi min 2Q plus 150 sama dengan Q plus 60, min 2Q min Q, jadi Q-nya pindah ruas ke sini, dan 150-nya pindah ruas ke sana. Sama dengan min 3Q, sama dengan min 90, Q sama dengan min 90 per min 3, Q-nya 30. Okay, so we get the Q or quantity is 30. So now we are going to find the P or price. Jadi cara mencari harga ini atau price ini adalah dengan memasukkan Q ini ke salah satu rumus yang tadi, terserah mau PD or PS. Sekarang saya masukin ke rumus PS. PS sama dengan Q plus 60 sama dengan 30 plus 60, and P sama dengan 90. So we get the Q and P point. Q is 30 and P is 90. After we get the equilibrium point, we move to the next step. We must find Q and P point. Okay, in the next step we must find Q and P point by, jadi cara mencari Q dan P point ini adalah dengan menganggap Q sebagai 0 dan P sebagai 0. Second step is to find Q and P point. So this is rumus of PS. PS is Q plus 60
and then kita satuin yang sesama huruf dan angka dibedain. Jadi ketika Q-nya tidak ada, maka P-nya sama dengan 60. Ketika P-nya yang tidak ada, maka Q-nya sama dengan minus 60. Oke, sama juga untuk rumus yang PD sama dengan min 2Q plus 150, maka kita satukan dulu yang sama-sama memiliki huruf dan yang tidak. Oke, ketika Q-nya tidak ada, maka P-nya sama dengan 150. Tapi ketika P-nya yang tidak ada, maka Q sama dengan 150 dibagi 2, Q sama dengan 75. So after we get the point of equilibrium and then Q and P point, the next step is we must sketch the graph like this. This is the example of the graph. Okay, jadi sebelumnya kan kita sudah mendapatkan poin-poin Q dan P dari equilibrium point, terus Q dan P dari saat kita menggunakan perumpamaan ketika P-nya ada dan ketika Q-nya tidak ada, seperti itu. Kita sudah dapat poin-poinnya, maka poin-poin ini dipindahkan ke dalam. After we find the equilibrium point and Q and P point, we must sketch the graph. Kita masukin poin-poin yang tadi udah kita cari ke dalam grafik ini. Ya, tadi pertama ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu titiknya Q 30 and Q is 30 and P is 90. Okay, equilibrium price is here 30 and 90. Alright, okay. And then PS is P60 and Q minus 60. This is the line. Okay, because it's tadi itu adalah rumus dari PS, sehingga dia ini akan membentuk line dari supply. And then PD is 150 and Q is 75. So after we sketch the graph, the next step that we can do is calculate the line that first intersect with the maximum price. Oh yeah, don't forget to draw the maximum price line that we know before. It's in 83. Okay, Tmax. Okay, jadi langkah selanjutnya adalah kita itu harus menghitung garis mana yang pertama kali bertemu, atau ya bertemulah, garis mana yang pertama kali bertemu dengan atau berpotongan dengan garis maksimum. Alright, so if we can see here, this is the line. The supply line is the first line that intersect with the maximum price line. Okay, jadi garis supply ini adalah garis yang berpotongan pertama dengan garis maximum price. And then what we must do is kita memasukkan angka maximum price tadi ke dalam rumus PS, karena PS ini karena tadi garis supply yang berpotongan dahulu dengan garis maximum price. So PS equal Q plus 60. P is 83 based on maximum price, and then Q equal Q plus 60. So ini dipindah ruas aja, so we can get Q equal 23. Okay, jadi ini Q kita dapat Q-nya adalah 23. After we find the Q is 23, so the next step is enter the previous answer into the second intersecting line. Okay, the first intersecting line is the supply line, and then the second is demand line. Okay, in the previous we get the Q is 23, so PD equal min 2Q plus 150, and then min 2 ini Q-nya ini kita ganti dengan Q yang tadi sudah kita dapatkan. Okay, min 2 dikali 23 ditambah 150, so we can get P is 104. Okay, after we get all the point that we need in the graph, we can find the DWL.
So for the function of DWL is the same as triangle function. Jadi rumus dari DWL itu sama dengan rumus segitiga, karena DWL itu adalah bagian sini, segitiga orang ini. Jadi yang bagian segitiga ini yang kita cari, sehingga rumus DWL adalah rumus segitiga, yaitu A kali T bagi 2. Last step to find dead weight loss or DWL. So the function of DWL is the same as triangle. That's it. A kali T bagi 2. So this is 7 kali 21 dibagi 2. Kita dapat dari mana alas dan tingginya? Oke, kita balik lagi ke grafik ini. Alasnya kita dapatkan dari ini, dari titik equilibrium tadi ke titik yang baru aja tadi kita temuin di sini ya, Q. Nah ini, jadi 30 dikurang 23 adalah 7. Dan tingginya kita dapatkan dari ini tadi, titik 104 ini yang tadi sudah kita hitung di sini. P, price 104. Selisih dari ini yang tadi kita cari terakhir ke harga maksimum. Oke, selisih dari 104 to 83. Oke, so kita dapetin 21. Langsung kita masukin aja ke rumusnya. A kali T bagi 2. Jadi 7 dikali 21 dibagi 2 sama dengan 73,5. So the DWL for this case is 73.5. So that is how to find the DWL or dead weight loss. Okay, let's move to the next question. So I want to explain the concept of consumer and producer surplus and the changes before and after maximum price and dead weight loss. So before I explain about that, I want to explain about what is consumer surplus. So what is consumer surplus? This is my question. Consumer surplus. Okay, I want to read it. So based on my question, a consumer surplus is the difference between the highest price a consumer is willing to pay for a good or service and the actual price they pay. Jadi maksudnya adalah, namanya juga consumer surplus, berarti keuntungan atau kelebihan yang didapatkan oleh konsumen, yang dapat dirasakan oleh konsumen. Karena the difference between the highest price a consumer is willing to pay. Jadi keuntungan ini didapatkan karena perbedaan tingkat harga yang konsumen mau bayar dengan harga yang sebenarnya konsumen bayar gitu. Jadi kelebihan ini disebut dengan consumer. Then how about producer surplus? So this is the answer too. So producer surplus is the difference between the actual price received by a producer for a good or service and the lowest price they are willing to accept for it. Jadi sebetulnya hampir sama seperti consumer surplus tadi, cuma ini dari sisi produsen. Jadi namanya produsen surplus berarti kelebihan atau keuntungan yang didapatkan oleh produsen karena perbedaan harga yang diterima oleh produsen terhadap suatu barang atau jasa yang produsen itu tuh sudah sudah menerima kalau harganya itu akan di bawah gitu. Ternyata harganya di atas yang produsen itu sudah persiapkan gitu, sehingga kelebihan itu disebut dengan produsen. The changes of before and after maximum price for a consumer and producer surplus. So before the imposition of maximum price, the market is in equilibrium. The market is in equilibrium where the demand and supply curve intersect. This is demand and supply curve intersect in this dots. And then at this point, the quantity demanded by consumers is equal to the quantity supplied by producers. Oke, namanya juga titik keseimbangan ya. Maka supply dan demand-nya itu berada di tengah-tengah atau mereka sama dengan gitu ya. And the price is determined by the market. Okay, and the maximum price that we got before is imposed below the equilibrium. This, the maximum price is below the equilibrium. It means that the price is lower than what the market would have determined. Oke, karena harga maksimumnya itu di bawah dari harga market atau keseimbangan pasar. Ini berarti harga maksimum ini
lebih rendah dari harga keseimbangan yang sudah ada di market atau di pasar. As a result, the quantity demanded by consumers increases, but while the quantity supplied by producers decrease, creating the shortage in the market. The shortage result in a loss of consumer and producer surplus. Karena perbedaan ini menyebabkan terjadinya kekurangan di bagian produsen dan konsumen. Jadi yang awalnya dari 90 ke atas ini adalah konsumen surplus, dan dari 90 ke bawah ini adalah produsen surplus, dikarenakan adanya kebijakan harga maksimum menjadikan kurangnya bagian produsen surplus ya. Jadi dan bertambahnya bagian konsumen surplus, or increasing in consumers and then decreasing in producers. So how about the deadweight loss? So the DWL is the loss of economic efficiency that occurs when the quantity of a good or service is not at its efficient level. Jadi ini tuh DWL ini terjadi ketika kuantitas dari barang atau jasa itu tidak berada di level yang efisien. In the case of a maximum price, DWL occurs because some consumer who value the good or service more than the maximum price are unable to purchase it, while some producers who are willing to sell the good or service at a lower price can sell it. So the area of DWL is the triangle between demand and supply curve and the maximum price. So because of that, this is the area of DWL. Behind the area of DWL is the triangle between the demand and supply curve and then the maximum price. This is the DWL. So let's remove the question number 2. So in the question number 2, the question is explain and elaborate one example of negative and positive externalities and public goods. So we're gonna start from explaining the negative and positive externality and the example. So before I explain about the positive and negative externalities, so I want to explain about what is an externality first. So externality occurs when the production or consumption of a good or service has an effect on a third party who is not involved in the transaction. Jadi externality ini terjadi ketika produksi atau konsumsi dari sebuah barang atau jasa itu memberikan efek kepada pihak ketiga yang dia itu tidak berhubungan atau tidak ada sangkut pautnya dengan transaksi. What is a negative externality? So negative externality occurs when the production or consumption of a good or service imposes a cost on society that is not reflected in the market price. For example, is air pollution. When factories emit pollutant into the air, it harms the health of nearby residents and damage the environment. So the effect is not only for the company but people around that didn't know anything can affect it. So negative externality. From the word negative, we can know that this is negative or ini tidak baik gitu. Externality yang tidak baik atau efek yang tidak baik yang dapat dirasakan oleh orang di luar dari perusahaan ini. Contohnya adalah polusi udara. Polusi udara yang dilakukan atau yang disebabkan oleh sebuah perusahaan tidak hanya berdampak atau berefek pada perusahaan itu saja, tetapi juga berdampak pada masyarakat di sekitar perusahaan itu. Selain itu, polusi udara juga berimbas pada udara yang menjadi kotor, tidak hanya di tempat itu, tapi dapat menyebar dengan luas. So we know about the negative externalities. So what is the positive externalities? So the positive externalities occurs when the production or consumption of a good or service generates a benefit for society that is not reflected in the marketplace. This action can provide benefits for others. For example, is development
of transportation networks such as toll roads, ports, or airports will increase accessibility and make it easier for people to carry out activities. Adequate transportation network will provide benefits for the community, especially in terms of mobility. So, from the word positive, we can know that this is the good effect. Okay, jadi positive externalities adalah externality yang memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Walaupun masyarakat itu tidak ada sangkut pautnya gitu terhadap sebuah perusahaan ini. Contohnya adalah pengembangan sistem transportasi seperti jalan raya, jalan tol, lalu dan sebagainya. Pengembangan sistem transportasi ini memberikan efek atau dampak yang baik tidak hanya bagi perusahaan terkait, tetapi juga bagi masyarakat luas. Nah, dengan dikembangkannya lagi transportasi ini dapat memberikan kemudahan gitu bagi masyarakat, terutama dalam hal mobilitas. After we know about the positive and negative externalities, so we must know about the public goods. So what is the public goods? Public goods are the goods that are non-excludable and non-rivalrous in consumption. Non-excludable means that once the good is provided, it is impossible to exclude anyone from consuming it. And non-rivalrous means that the one person's consumption of the good doesn't diminish the amount available to others. All goods is public goods, so everyone can use that. For example, street lighting, bus stop, national defense, etc. Okay, so what is public goods? For the name public goods, public, umum, ya. Dari kata public goods ini kita bisa tahu bahwa public goods adalah barang-barang umum atau barang-barang yang digunakan bersama gitu. Jadi syarat dari public goods adalah yang pertama non-excludable, yang kedua adalah non-rivalrous, yang ketiga all goods is public goods. Oke, karena di sini definisinya adalah non-excludable, jadi kita tuh nggak bisa nge-exclude orang lain dari mengkonsumsi atau menggunakan public goods ini gitu. Jadi kita tidak bisa membatasi orang lain dalam penggunaan public goods ini, karena public goods ini adalah barang umum gitu. Jadi bukan barang milik kita pribadi, barang umum yang bisa digunakan oleh siapapun dan siapa saja. Seperti itu. Contoh dari barang umum ini adalah lampu jalanan. Lampu jalanan ini dibuat pemerintah sebagai penerangan umum. Jadi bukan milik kita pribadi. Jadi kita tidak bisa seenaknya mematikan atau menyalakan gitu. Selain itu ada bus stop atau halte bis. Halte bis ini juga adalah milik umum karena bisa diakses oleh siapa saja dan tidak ada pembatasan gitu untuk seorang itu bisa datang ke halte bus dan lain sebagainya. So after I explain about how to get or how to count the defect loss, and then the concept of consumer and producent surplus, and then the concept of defect loss, and then after I explain about negative and positive externalities and public goods, so now we are going to move to the last question, number 3. Describe briefly on the welfare effect changes to consumer surplus, producer surplus, and government expenditure, if any, from price support, production quota, and import tariff. So I want to explain about 3 points here. The 3 last point here. Okay, so now I'm going to explain about price support first. So what is price support? So price support is a government policy to support the price of a product by buying the surplus supply from producers or by providing subsidies. By implementing price support, the government aims to increase the income of producers and stabilize prices. However, price support can have negative welfare effect by creating surplus and reducing consumer surplus.
So, jadi price support ini adalah kebijakan pemerintah untuk membantu produsen dengan cara membeli supply dari produsen atau memberikan subsidi kepada produsen. Nah, dengan mengimplementasikan hal ini gitu ya, dengan mengimplementasikan price support ini, pemerintah berharap dapat membantu meningkatkan pendapatan produsen dan menstabilkan harga. Tetapi di lain itu terdapat price support ini dapat memberikan dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat yang efeknya itu pada creating surplus and reducing consumer surplus. So this is the graph for price support. Jadi untuk mempertahankan harga PS di atas harga pasar, PS ini di atas harga pasar ya, pemerintah itu membeli sejumlah quantity. Nih, membeli sejumlah quantity. Kelebihan yang diperoleh produsen adalah A, B, dan D. Ya, A plus B plus D ini adalah kelebihan yang akan diperoleh produsen. Dan kekurangan atau loss yang akan dirasakan konsumen ada di bagian A dan B. Yang seharusnya bagian sini adalah consumer surplus, tetapi karena adanya kebijakan price support ini, maka bagian ini pun menjadi produsen surplus, sehingga terjadi loss atau kekurangan di bagian konsumen surplus. Nah, untuk bagian yang untuk bagian biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah bagian ini ya, bagian segi 4 ini. Jadi PS ini sama dengan Q2 min Q1. Okay, so the second is production quota. So what is production quota? Production quota is a government policy that restricts the amount of a product that can be produced. The goal of this policy is to increase the price of the product by reducing the supply. By reducing the supply, producers can sell their products at a higher price, which increase their profits. However, production quotas can also have negative welfare effects by reducing consumer surplus and increasing the trade loss. Oke, jadi production quota itu juga termasuk kebijakan pemerintah, di mana pemerintah ini memberikan batasan dalam produksi sebuah produk gitu. Nah, jadi pemerintah ini memberikan batasan kepada produsen dalam memproduksi sebuah produk. Nah, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan harga dari produk yang tadi sudah dibatasi supply-nya oleh pemerintah, sehingga produsen ini bisa menjual produk mereka dengan harga yang tinggi, sehingga produsen mendapatkan keuntungan yang tinggi pula gitu. Tapi tetap aja di balik kebijakan ini terdapat hal negatif yang berefek pada kesejahteraan, yaitu production quota have a negative welfare effects by reducing consumer surplus and increasing the trade loss. Jadi production quota ini dapat mengurangi consumer surplus dan menambah bagian pada DWL atau dead trade loss. Untuk production quota graph ini, grafiknya adalah ini, seperti ini. Jadi untuk mempertahankan harga PS di atas harga pasar atau equilibrium, pemerintah itu dapat membatasi supply pada Q1. Oke, pemerintah itu dapat membatasi supply bisa dengan memberlakukan production quota atau pemberian kuota terhadap barang-barang yang diproduksi, atau dengan memberikan insentif secara finansial to producer for decrease the production. Jadi selain dengan memberikan kuota produksi, pemerintah juga bisa memberikan insentif keuangan kepada produsen. This is the graph for import tariff. In a free market, the domestic price equals to the world price is PW. Jadi harga domestik yang sama dengan harga dunia adalah di PW ini. A total QD is consumed. Jadi QD ini adalah konsumsi, of which QS is supplied domestically. QS ini supply domestic, and the rest imported. And the rest is imported ya.
when imports are eliminated, ketika importnya itu dieliminasi gitu nggak ada, the price is increased to PO. Jadi harganya itu naik ke PO. Jadi awalnya ini harganya itu akan naik ke PO ketika import ini dieliminasi. The gain to producer is trapezoid A. Nih, gain for producer is trapezoid A, yang mana awalnya di bagian sini itu kan consumer surplus, karena importnya dieliminasi sehingga bagian sini itu termasuk ke dalam production surplus. The loss to consumer is ABC. Awalnya di sini kan bagian consumer surplus, karena sekarang menjadi bagian production surplus, ini menjadi loss untuk consumer. Okay, so deadweight loss is B plus C. So this is the deadweight loss. Okay, karena kita kehilangan ini ya, kita menghilangkan tadi imports are eliminated. Jadi DWL-nya di bagian sini. Okay, alhamdulillahirobbilalamin, I'm finished. After I explain and discuss about 3 questions before, so I think that's all for me. I'm sorry if any mistaken. I'm sorry if any shortcomings. I'm still learn and I'm still growing. I hope I can grow more and more in the future. So that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.